Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Nurfandi dengan NIM 17010110. Di sini saya akan menerangkan materi pembelajaran tentang interaksi manusia dan komputer. Dosen pengampu Bapak Bambang Inkom. Ini ada pokok materi. Yang pertama, sejarah interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Yang ketiga, pengertian interaksi manusia dan komputer dan mengapa IMK. Yang keempat, prinsip kerja sistem komputer. Yang kelima, tujuan interaksi manusia dan komputer. Yang keenam, antarmuka manusia dan komputer. Yang ketujuh, bidang studi atau ilmu yang berperan. Yang pertama, sejarah interaksi manusia dan komputer. Pada tahun 1950-an, di sini ada antarmuka pada level hardware untuk teknik, seperti contoh switch panel. Nah, di tahun ini antarmuka pada level hardware untuk teknik mesin masih sangat sulit digunakan dan tidak praktis dikarenakan mesin komputer sangat mahal dan besar. Pada tahun 1960 sampai 1970-an, antarmuka pada level pemrograman seperti contoh COBOL, Fortran. Di tahun ini, antarmuka pada level pemrograman dengan perkembangan penggunaan teknologi ini secara cepat dan mengagumkan ke berbagai penjuru kehidupan seperti pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, dan lain-lain, mengaruhi perancangan sistem. Pada tahun 1970 sampai 1990-an, antarmuka pada level instruksi. Di tahun ini mulai muncul isu teknik antarmuka pemakai atau user interface. Pada tahun 1980-an, antarmuka pada level dialog interaksi, seperti contoh GUI multimedia. Di tahun ini diperkenalkan istilah Human Computer Interaction atau HCI atau interaksi manusia dan komputer. Pada tahun 1990-an, antarmuka pada level lingkungan kerja, seperti contoh sistem network, group wires. Di tahun ini, antarmuka pada level lingkungan kerja, seperti perkantoran. Pada tahun 2000-an, antarmuka berkembang dengan luas, seperti contoh mobile device, interactive screens. Ini sebagai contoh gambaran dari contoh-contoh dari perkembangan setiap tahunnya. Yang kedua,
Ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Interaksi merupakan hubungan yang terjadi atau terbentuk antara user dan komputer dalam bidang teknologi melalui unit masukan dan keluaran interface. Di sini interface membantu manusia apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Sistem interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna atau user interface. Manusia merupakan pengguna yang memakai komputer atau user, di mana setiap user memiliki perbedaan karakteristik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menggunakan komputer. Nah, di sini manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, informasi diterima dan ditanggapi dengan proses masukan dan keluaran atau I/O. Yang kedua, informasi disimpan di dalam ingatan atau memori. Yang ketiga, informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Nah, proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia merupakan suatu vision atau pandangan, dan alat fisik yang digunakan untuk hal tersebut adalah mata. Komputer, perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan perantaraan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Proses eksekusi instruksi. Di sini ada sebuah gambar di mana terdapat proses dari input device. Input device atau sebagai contoh mouse atau keyboard memproses data ke Central Processing Unit atau CPU. Sebagai control unit, arithmetic atau logical units atau ALU. Di CPU memproses data masuk ke memori unit, dan memori unit akan kembali ke CPU, atau dalam artian saling bolak-balik satu sama lain. Lalu akan memproses data ke output device atau seperti contoh monitor atau printer, dan memproses data secondary storage atau penyimpanan yang bersifatnya bolak-balik ke CPU ke second storage atau penyimpanan, seperti contohnya hard disk, CD, DVD, or floppy drive. Yang ketiga yakni pengertian interaksi manusia dan komputer dan mengapa IMK. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini pengertiannya banyak versi. Yang kedua, ini interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia, beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya.
Mengapa diperlukan konsep IMK? Yang pertama, sisi kegunaan, contoh tombol save atau delete pada menu aplikasi komputer yang perlu ada dibandingkan tombol refresh atau exit. Yang kedua, sisi kemudahan, contoh tombol pada VCR yang terlalu sederhana atau sedikit mampu bingung penggunaannya. Di lain hal, tombol yang terlalu banyak pada radio mobil membuat orang terancam bahaya pada saat mengemudikan mobilnya. Yang ketiga, sisi ketepatan, contoh pemilihan struktur menu yang kurang tepat dapat mengurangi kinerja sistem ataupun pengguna. Yang pertama, single menu. Sebagai berikut contohnya. Yang kedua, linear menu. Dan sebagai ini contohnya. Struktur tree. Ini dalam bentuk gambarnya. Struktur cyclic network, ini dalam bentuk gambarnya, dan struktur cyclic network, dan ini gambarnya. Yang keempat, dari sisi penampilan. Menariknya, tampilan suatu sistem dari sisi developer dengan user tidak selalu sama, seperti contohnya pada gambar berikut. Lanjut ke materi keempat, prinsip kerja sistem komputer. Yang pertama, user memberi perintah pada komputer dan komputer mencetak atau menuliskan tanggapan pada layar tampilan. Yang kedua, komputer bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna atau user. Materi yang kelima, yaitu tujuan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, menghasilkan sistem yang dapat digunakan usable, memiliki manfaat useful, dan mudah dioperasikan oleh user atau user friendly. Yang kedua, fungsionalitas. Di sini fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, keamanan. Apakah sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak? Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunaannya, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Yang kelima, untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan user. Materi yang keenam, antarmuka manusia dan komputer. User interface atau antarmuka pengguna merupakan bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna. Prinsip sebuah sistem komputer adalah masukan, proses keluaran, atau bisa disebut input, proses, output. Sebuah sistem antarmuka pengguna memiliki peranti masukan seperti keyboard, mouse, dan media input lainnya. Peranti keluaran seperti monitor, printer. Masukan dari pengguna seperti garis, gerakan mouse, dan ketikan keyboard. Dan hasil yang dikeluarkan oleh komputer seperti grafik, bunyi, dan tulisan. Dan ini gambar yang sebelumnya saya disebutkan. Ada webcam,
mikrofon, monitor, speaker, printer, handphone, printer, dan lain-lain. Yang diperhatikan dalam pembuatan user interface. Yang pertama, dilihat dari kebutuhan user. Yang kedua, analisa dari sistem analis. Yang ketiga, kreativitas dari pembuat sistem. Interface seperti apa yang diinginkan oleh user? Yang pertama, interface harus user friendly, yaitu yang pertama tampilan yang bagus atau menarik. Yang kedua, mudah dioperasikan. Yang ketiga, mudah dipelajari. Yang keempat, user merasa nyaman dan senang menggunakan software tersebut. Yang kedua, antarmuka yang berkualitas tinggi yang dikagumi oleh orang-orang, beredar luas dan sering ditiru. Yang ketiga, suatu antarmuka atau interface yang dibuat seharusnya tidak hanya dapat dilihat, disentuh atau didengar, tetapi juga mencakup konsep, kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. Yang keempat, antarmuka yang berkualitas tinggi yang dikagumi oleh orang-orang. Yang kelima, suatu antarmuka atau interface yang dibuat seharusnya tidak hanya dapat dilihat. Interface mampu menampilkan informasi dalam format dan dalam langkah yang disesuaikan dengan penggunanya. Yang ketujuh, interface harus dapat terintegrasi dengan sistem komputer user. Yang ke-8, interface memiliki kualitas tinggi di mana setiap kebutuhan user dapat terpenuhi. Lanjut ke materi yang terakhir, yakni bidang studi atau ilmu yang berperan. Yang pertama, teknik elektronika atau ilmu komputer. Di sini memberikan kerangka kerja untuk dapat merancang sistem HCI atau Human Computer Interaction. Yang kedua, psikologi. Memahami sistem dan kebiasaan, persepsi, dan pengolahan kognitif, keterampilan motorik pengguna. Yang ketiga, perancangan grafik dan tipografi. Sebuah gambar dapat bermakna sama dengan 1000 kata. Gambar dapat digunakan sebagai sarana yang cukup efektif untuk dialog antar manusia dan komputer. Yang keempat, ergonomik. Di sini aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, semisal bentuk keyboard, mouse, posisi duduk, dan lain-lain. Yang kelima, antropologi. Untuk memahami cara kerja berkelompok yang masing-masing anggota bekerja sesuai dengan bidangnya. Yang keenam, linguistik. Untuk melakukan dialog diperlukan komunikasi yang memadai menggunakan bahasa khusus seperti contoh bahasa grafis, bahasa menu, bahasa perintah. Yang ketujuh, sosiologi. Nah, di sini studi tentang pengaruh sistem manusia komputer dalam struktur sosial, semisal adanya PHK karena otomasi kantor. Sekian dari pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.